Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali di ibadah Sekolah Minggu GKI kita. Adik-adik apa kabar? Kakak harap kalian semua dalam kondisi sehat, semangat, dan sukacita. Apakah kalian sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Bagus ya, adik-adik sudah siap? Setiap hari kita harus memuji nama Tuhan ya adik-adik. Dari terbitnya matahari hingga matahari terbenam. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Dari lagu, dari terbit matahari. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus selalu mengajak kita setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan selalu mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang melakukan perintah Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati untuk firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan Yesus sudah boleh memberkati kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan agar kami mau duduk diam, dan biarlah firman hari ini yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dengan tema Berjalan bersama Tuhan. Adik-adik, kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah tidak diminta pergi ke suatu tempat yang adik-adik tidak tahu? Dan adik-adik belum pernah ke sana. Apa sih yang adik-adik rasakan? Apakah adik-adik takut? Apakah adik-adik bingung? Atau adik-adik malah justru sangat antusias, sangat bersemangat karena ingin pergi ke tempat yang baru? Nah, di Alkitab ada nih seorang tokoh yang diminta Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang dia belum pernah ke sana. Apakah adik-adik sudah tahu siapa Bapak ini? Kalau belum, kakak kasih tahu ya clue-nya. Ada 2 nih clue-nya. 1, dia adalah seorang Bapak yang taat akan Tuhan. Yang kedua, dia biasa disebut sebagai Bapak orang beriman. Sudah tahu siapa? Inilah Bapak itu. Namanya Bapak Abram adik-adik. Ia berumur 75 tahun. Dia memiliki istri. Istrinya berumur 65 tahun. Walaupun mereka berdua sudah sangat tua, tapi mereka belum memiliki anak. Pada suatu hari, Tuhan berbicara kepada Bapak Abram dan memberinya sebuah perintah. Apakah perintah Tuhan kepada Bapak Abram itu? Berfirmanlah Tuhan kepada Bapak Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kuperintahkan kepadamu. Dan akan aku tunjukkan kepadamu negeri itu. Engkau akan kuberkati. Engkau akan menjadi bangsa yang besar dan mempunyai anak yang banyak. Engkau akan dikenal oleh banyak orang dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang itu. Kemudian Bapak Abram menjawab perintah Tuhan dengan berkata, "Baik Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Meskipun perintah Tuhan itu tidak mudah, tetapi saya akan melakukannya." Adik-adik, setelah Bapak Abram mendengar perintah itu, ia pun segera mempersiapkan perbekalannya. Apa saja ya perbekalannya? Ada makanan, ada pakaian, hewan-hewan ternak, dan sebagian harta yang mereka miliki. Semua Bapak Abram persiapkan agar dapat melakukan perintah Tuhan dengan baik. Bapak Abram mengajak istrinya, yaitu Ibu Sarai, dan keponakannya Lot untuk pergi ke negeri yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Maka Bapak Abram, Ibu Sarai, dan Lot berpamitan dengan keluarganya, lalu berangkat ke tempat yang Tuhan sudah perintahkan. Bapak Abram tidak takut adik-adik, walaupun belum tahu tempat
tempat yang akan mereka tuju, karena percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Tuhan Yesus juga meminta adik-adik untuk taat kepada perintah Tuhan. Kita belajar dari Bapak Abraham yang bersedia melakukan perintah Tuhan karena ia percaya Tuhan akan selalu membimbing dan menyertainya. Lalu dalam kondisi sekarang ini, kira-kira apa ya perintah yang harus kita taati? Dari orang tua, kita harus belajar tepat waktu, mengurangi waktu bermain, makan makanan yang bergizi agar kita selalu dalam keadaan sehat. Perintah dari guru, belajar yang giat walaupun adik-adik masih belajar di rumah, tidak menunda mengerjakan tugas dan tetap semangat. Perintah dari pemerintah, apa sih? Dalam kondisi sekarang, kita kalau mau pergi kemana-mana harus pakai masker ya adik-adik. Dan juga bisa seperti yang kakak kenakan sekarang ini, face shield. Jadi kalau di tempat umum, kita bisa tetap menjaga jarak dengan baik, lalu menjaga kebersihan, dan rajin apa? Mencuci tangan. Nah, adik-adik, itulah contoh-contoh yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi adik-adik tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai dan Ia selalu bersama dengan adik-adik. Bagaimana? Apakah adik-adik bersedia untuk selalu melakukan perintah Tuhan dan percaya kepadanya? Hendaknya adik-adik selalu taat melakukan perintah Tuhan dan mau berjalan bersama Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami agar menjadi anak-anak yang selalu menjalankan perintah Tuhan dengan taat dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai ayat hafalan hari ini. Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita ulangi lagi ya adik-adik. Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka.
Aktivitas kita kali ini, kita akan membuat sandal seperti ini adik-adik. Bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan yaitu kertas tebal seperti karton dan kertas buffalo, gunting, spidol, tali yang panjangnya seperti ini, dan juga pensil warna ya adik-adik. Cara membuatnya, pertama, adik-adik bisa membuat pola sendal seperti yang ada di sini. Lalu adik-adik bisa gunting, jadi seperti ini. Kalian bisa menghiasi seperti yang kalian inginkan ya adik-adik. Nah, kalau punya kakak seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian bisa melubangi 3 titik. Yang pertama di sini, terus di sini. Setelah itu, adik-adik tulis berjalan bersama Tuhan ya. Yang terakhir, adik-adik bisa masukkan tali ke dalam kertas ini. Gampang kan adik-adik? Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini adalah ucapan syukur atas berkat yang kita terima dari Tuhan setiap hari. Hendaklah kita memberkati persembahan dengan sukacita karena kita dikasihi Tuhan. Persembahan ini dimasukkan ke dalam amplop ya adik-adik, kemudian titipkan kepada mama papa untuk diserahkan ke gereja. Yuk adik-adik, kita mengumpulkan persembahan dengan memuji Tuhan. Aku diberkati. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat-Mu setiap hari. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami dengan sukacita. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak punya 2 pengumuman. Yang pertama, aktivitas yang sudah kalian buat, minta tolong kepada papa mama untuk mengirimkan foto atau video ke grup WA orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Yang kedua, kita akan berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu 12 Juli 2020. Adik-adik, kita akan menutup ibadah online sekolah minggu hari ini. Tetaplah ingat firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu berjalan dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan perintahnya. Mari adik-adik, kita menaikkan pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ikut
Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu hari ini, dari awal sampai selesai. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk selalu taat melakukan perintah-Mu dan mau selalu mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan memberikan kesehatan kepada kami semua. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.